Kita membahas masalah bagaimana menghadapi musibah yang pasti terjadi pada kehidupan setiap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang lolos dari musibah, karena memang dunia ini tempatnya musibah. Nah, musibah ini termasuk salah satu rintangan bagi seseorang yang ingin fokus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada obat untuk menanggulangi musibah itu kecuali kita menyandang sifat sabar. Nah, kita sudah membahas apa alasannya kita harus memiliki sifat sabar di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya, qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Fa in qulta fa ma habibatu sabri wa hukmu. Jika engkau bertanya, kata Imam Ghazali, fa ma habibatu sabri wa hukmu. Apakah hakikat dari sabar itu dan apa hukumnya sabar? Fa'alam, tawilah anna lafdhata sabri min tariqil lughati al-habsu. Kata beliau, sesungguhnya lafaz sabar dalam bahasa Arab itu min tariqil lugha, jika diartikan secara bahasa, ya, sabar itu artinya al-habsu. Al-habsu itu, habs itu memenjarakan atau penjara atau tahanan. Jadi al-habsu yaitu memenjarakan sesuatu atau menahan sesuatu. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang meminta kepada Tuhan mereka. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyabarkan dirinya duduk bersama orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai ihbis nafsaka ma'hum. Apa maksud sabar di sini? Maksud sabar di sini yaitu tahanlah diri kamu bersama mereka. Bertahanlah kamu bersama orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya Nabi Muhammad diperintahkan bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzulnya adalah seseorang sahabat, tidak salah Uyainah bin Hasan, ya, datang membawa sekelompok orang kepada Rasulullah SAW. Yang datang bersama Uyainah ini orang-orang fugara, orang-orang miskin, sehingga sebagian besar di antara mereka itu tidak terawat penampilannya dan badannya bau. Kita tahu kondisi masa itu seperti apa, ya. Bahkan sebagian sahabat Rasul itu ada yang hanya punya pakaian satu
pakaian untuk sholat, pakaian yang bisa menutup auratnya itu cuma satu. Jadi dia sholat bersama Rasulullah SAW, selesai salam segera pulang supaya pakaiannya bisa dikenakan istrinya untuk menutup aurat. Kondisinya sangat miskin, sangat sederhana sekali. Nah ini dia datang bersama sekelompok orang yang mendekat kepada Rasulullah SAW, mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi sekelompok orang ini adalah sekelompok orang yang miskin, sehingga badannya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah kemudian Yainah ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, alhasil singkat cerita menyampaikan aroma tidak sedap itu yang ada di orang-orang yang datang. Lalu kemudian turun ayat mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Dari sebagian riwayat lagi mengatakan memang ketika itu Rasulullah SAW berzikir bersama para sahabatnya, duduk di majlis bersama para sahabatnya. Ada di antara mereka yang pakaiannya muni, ada yang tidak mengenakan baju karena tidak punya kain untuk menutupi badannya. Ada di antara mereka yang mengeluarkan aroma tidak sedap dari tubuhnya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan bersabar. Bersabar itu artinya tidak menampakkan jijik atau enggan berkumpul bersama mereka, atau tidak meninggalkan mereka. Jadi termasuk akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh. Kita harus bisa berkumpul dengan siapapun. Nah, orang yang ada di sekitar kita ini tidak semuanya memiliki penampilan yang sama. Tidak semuanya memiliki penampilan yang sama. Dan kita harus bersabar duduk bersama siapapun tanpa memandang rendah siapapun. Apapun profesinya, seperti apapun penampilannya, kalau dia itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menghargai lebih dari orang lain yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa penampilan itu walaupun penting, orang itu berpenampilan bersih itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semua orang memiliki kesempatan berpenampilan yang bersih. Tidak semua orang, mungkin karena minimnya sesuatu yang dia miliki. Penampilan itu, dari sini kita bisa tahu penampilan itu sekali tidak penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memandang niat kita, memandang hati kita. Nah, alhasil Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ada kalimat sabar di dalam ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Nah, makna sabar di sini adalah ihbis nafsaka ma'ahum. Ini menjelaskan tadi makna sabar secara bahasa adalah menahan atau memenjarakan. Berarti perintah bersabar, sabarkanlah nafsumu, sabarkanlah jiwamu, dirimu bersama orang-orang yang meminta kepada Tuhan mereka. Maknanya adalah penjarakan dirimu, tahanlah dirimu, tahankanlah dirimu bersama orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula innama yusufullahu ta'ala bis-sabri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disifati dengan zat yang maha sabar. Allah itu zat yang maha sabar. Nah, lalu apa makna sabar yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika sabar itu secara bahasa artinya memenjarakan sesuatu atau menahan sesuatu. Kalau Allah maha sabar artinya apa maksudnya? Maksudnya Allah maha sabar, makna habsi maknahu ala makna habsihil adab anil mujrimin fala yu'ajiluhum bihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sabar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
memenjarakan atau menahan azab bagi orang-orang yang berbuat maksiat, dia Allah tidak segera mengazab mereka. Itu makna sabar pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya maksiat itu kita lihat di setiap hari, tapi ya kehidupan berjalan seperti biasa. Kemarin kita maksiat, sekarang kita maksiat, kemarin dia lagi kita maksiat. Tidak ada siksa yang turun dari langit. Semua itu karena kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna sabar itu? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menahan siksa. Kalau tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis kita semua. Karena setiap orang di antara kita ini pantas mendapat hukuman sebab kelalaian kita. Tapi karena kesabaran Allah, yang sabar itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini tidak segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak segera dihukum, tapi Allah menanti kita untuk sadar. Allah Subhanahu wa ta'ala menanti kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thummal ma'na alladhi huwa min masa'il qalbi summiya sabran. Begitu juga makna sabar yang ada di dalam hati itu apa? Bersabar di dalam sifat sabar. Kalau sifat itu pasti ada di dalam hati, karakter ada di dalam hati. Kalau manusia dibilang ini orang sabar, berarti di dalam hatinya dia menyandang karakter sabar. Di dalam hatinya dia menyandang sifat sabar. Lalu apa makna sabar jika dikaitkan dengan sifat yang ada di dalam hati seseorang? Di dalam hati seseorang, perbuatan hati disebut sabar, li'annahu habsun nafsi 'anil jaza. Kesabaran di dalam hati itu disebut dengan sabar karena ketika seseorang memiliki sifat sabar, dia bisa menahan dirinya dari kegusaran, rasa gusar. Jadi dirinya dia tahan dari gusar atau marah. Ketika seseorang menahan dirinya dari gusar atau dari marah, maka dia itu menyandang sifat sabar. Ini sebetulnya cuma Imam Ghazali cuma mau menjelaskan sabar itu artinya tahanan atau penjara dari dirinya. As-sabru itu al-habsu, menahan atau memenjarakan sesuatu. Nah, orang yang sabar, orang yang bisa memenjarakan sifat atau rasa gusar atau amarah di dalam dirinya atau menahannya. Nah, wal jaza, gusar itu apa? Kapan orang disebut gusar atau marah? Orang disebut gusar. Berarti kita kan kalau sabar itu menahan rasa gusar. Berarti kita juga harus tahu orang yang disebut gusar itu ketika seperti apa? Marah ketika dia seperti apa? Marah terhadap keadaan, marah terhadap kondisi. Apa itu? Wal jaz'u fi ma ghalahul ulama. Gusar atau marah itu seperti yang dijelaskan oleh ulama ada dua pendapat. Yang pertama, dzikru tirafika fi syiddah. Kegusaran itu ketika engkau marah itu ketika engkau mengeluarkan atau menyebutkan pengalaman pahit yang kau rasakan. Orang gusar itu ketika orang menyebutkan kegusarannya di dalam kata-kata, mengucapkan kegusarannya di dalam kata-kata atau menggerutu. Ketika dia menggerutu, dia disebut gusar. Nah, berarti orang yang sabar,
orang yang bisa menahan gerutu itu, tidak terucap di dalam lisannya, dia tahan. Walaupun di dalam hatinya berkecamuk, tidak sampai pecah di dalam lisannya, maka dia disebut orang bersabar. Tapi kalau orang terkena sesuatu kemudian mulutnya bicara terus, kenapa kok saya gini? Aduh sakit ini. Aduh kenapa kok terjadi hal seperti ini? Nah ini namanya orang yang tidak sabar. Kenapa dia disebut tidak bersabar? Ya, karena dia tidak bisa menahan gerutunya, tidak bisa menahan ucapannya, sehingga yang di dalam hati itu pecah di mulut. Apalagi di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang gerutu itu tidak harus dengan lisan, bisa ditulis di status, ditulis di broadcast pengalaman dia, bukan mencari solusi. Lain halnya kalau orang kena musibah di dalam hidupnya, kemudian dia datang ke seseorang menceritakan musibahnya karena ingin mendapat solusi. Ini tetap dianggap orang yang bersabar, sebab orang bersabar itu bukan orang yang pasif dalam menghadapi musibah. Tapi orang yang bersabar itu ketika dia dapat musibah, dia tidak menggerutu dan dia berikhtiar untuk keluar dari musibah itu sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia terkena musibah, setiap orang yang lewat di depannya dia beritahu, ini namanya orang yang tidak sabar. Atau dia memberitahu satu orang saja tidak dengan niat mencari solusi, atau tidak dengan niat meringankan beban musibahnya, maka ini yang disebut gerutu. Dan ketika pecah di mulut gerutu itu, maka dia tidak disebut lagi orang bersabar, sebab dia tidak bisa menahan dirinya. Wagila disebutkan di pendapat yang lain, bal iradatul khuruj anisyiddah bil hukum. Nah, ini lebih berat lagi. Pendapat yang lain mengatakan jazam atau tidak terima dengan keadaan atau marah, gusar, itu bukan sekedar pecahnya kegusaran menjadi gerutu di mulut, tapi yang dimaksud jaza atau gusar itu adalah keinginan di dalam hati untuk keluar dari masalah yang dia hadapi bil hukum, tanpa istifna, gitu ya. Jadi keinginan untuk keluar dari masalah tanpa pengecualian. Ini kita sudah belajar sebetulnya ya, apa itu bil hukum. Yang dimaksud ini di dalam kalimat ini adalah orang menginginkan sesuatu yang dia tidak tahu itu baik atau buruk bagi dirinya tanpa pengecualian. Umpamanya ketika seseorang terkena musibah, umpamanya terlilit hutang, itu termasuk musibah kan, terlilit hutang. Kalau tadi pendapat yang pertama, kalau ada orang terkena musibah terlilit hutang, kemudian dia cerita kemana-mana, pecah di mulutnya, menggerutu, saya terlilit hutang, dan istri saya terlilit hutang, tidak punya tujuan mencari solusi, ini orang tidak tergolong memiliki sifat sabar, sebab tidak bisa menahan gerutunya. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua ini, orang disebut tidak bersabar umpamanya jika dia terlilit hutang, dia memiliki keinginan yang menggebu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari masalahnya, tanpa pengecualian. Padahal dia tidak tahu dia terlilit hutang itu baik untuk dirinya atau tidak. Dia tidak terlilit hutang itu baik untuk dirinya atau tidak. Dia tidak tahu hikmah itu. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan
yang lalu ya. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang kita ini kan tidak bisa memastikan. Makanya setiap kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dan jadikan semua itu baik untuk agamaku, duniaku, dan akhiratku. Sebab apa yang kita minta ini belum tentu baik untuk kita. Ada yang kita minta, ini sudah kita bahas, saya sedikit ulang karena ada definisi ini saya takut bingung ya. Ada hal-hal yang kita minta kebaikannya dan itu sudah pasti. Contohnya minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti baik. Tidak ada dekat dengan Allah kalau baik dengan baik bagiku ya Allah dekatkanlah aku kepadamu. Ya pasti baik dekat kepada Allah. Tidak usah pakai pengecualian. Tidak usah dengan pengecualian. Minta surga. Ya Allah, jika surga itu baik untukku, masukkan aku ke surga. Surga itu pasti baik. Tidak usah menggunakan pengecualian di situ. Atau kita minta terhindar dari sesuatu yang jelas-jelas buruk. Ya Allah, jika neraka itu buruk bagiku, jangan kau masukkan aku ke dalam neraka. Neraka itu pasti buruk. Tidak usah pakai pengecualian di situ. Tidak usah ada kata-kata jika. Mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari neraka. Ya Allah, jangan jadikan saya mati su'ul khatimah. Jadikan saya mati husnul khatimah. Itu mutlak kebaikannya. Tapi ada hal-hal di dunia ini yang tidak mutlak kebaikannya. Bisa jadi kalau kamu minta itu buruk buat kamu. Yang kamu tidak tahu itu baik atau buruk bagi agamamu, duniamu atau akhiratmu. Contohnya, ya Allah berikanlah saya mobil. Mobil itu baik atau buruk buat kamu? Allah alam, kamu tidak tahu. Bisa jadi baik buat kamu, bisa jadi buruk. Bisa jadi juga buruk untuk agama kamu. Karena ketika kamu punya mobil ini kemudian kamu jadi lalai dari Allah, mobilnya jadi mengantarkan kamu ke tempat maksiat. Bisa jadi buruk untuk fisik kamu. Minta mobil, dapat mobil, kecelakaan. Bisa jadi juga baik. Bisa jadi juga baik. Saya tidak tahu ini mobil baik atau buruk buat saya. Nah, kalau meminta sesuatu kepada Allah yang kamu tidak tahu itu baik atau buruk, jangan tahakum. Tahakum itu artinya jangan memastikan itu. Ya Allah, pokoknya saya minta mobil. Tidak boleh seperti itu. Karena kamu tidak tahu itu baik atau buruk untuk kamu. Kata Imam Ghazali, gunakan istifna. Istifna yaitu ada jika. Ya Allah, beri aku mobil jika mobil itu mendatangkan kebaikan untuk diriku. Jika mobilnya tidak datang, yaitu berarti yang baik itu tidak membawa mobil tadi. Begitu juga ketika kita mendapat masalah. Ketika kita mendapat masalah, itu belum tentu masalah itu tidak baik buat kita, karena setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Nah, ini pendapat yang kedua ini mengatakan gusar atau orang disebut tidak sabar, tidak menyandang sifat sabar di dalam dirinya. Kalau dia mendapat masalah di dalam hidupnya, dia angkat tangan, ya Allah, pokoknya keluarkan aku dari masalah. Ada kata pokoknya. Tidak boleh, harus menggunakan istifna tadi. Kecuali ya Allah, mentaskan aku dari masalah ini. Jika mentasnya aku ini bisa mendatangkan kebaikan untuk agama, diri, dan akhiratku. Ini yang berat ya. Ini berat, mentas dari masalah. Kalau kita, jadi pendapat yang kedua ini, engkau kalau mendapat musibah kemudian memohon kepada Allah, pokoknya saya mentas dari masalah ini, berarti engkau sudah tidak sabar. Ini pendapat yang kedua ini ya. Pendapat yang kedua seperti itu. Jadi orang yang bersabar seperti apa kalau pendapat yang kedua ini? Orang yang bersabar adalah wasabru tarkuhu. Orang yang bersabar adalah pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti pasif ya.
dia mendapat musibah, ya sudah, dia jalani itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ikhtiar dia untuk keluar dari musibah itu, tapi kalau belum selesai masalahnya, ya sudah dia jalani. Berarti belum selesai masalahnya. Dia berikhtiar untuk keluar dari musibah itu tanpa ada permohonan yang pokoknya tadi di dalam hidupnya. Karena kalau orang sudah Allah, keluarkan saya dari masalah, pokoknya saya keluar dari masalah ini, dianggap oleh pendapat yang kedua ini dia sudah tidak sabar lagi dalam menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahisnu sabri, dan benteng kesabaran itu artinya jalan yang menjadikan orang itu bisa bersabar adalah zikrul miqdar syiddah wa waqtiha. Jalannya, caranya, hal di antara hal yang menjadikan kita itu bisa bersabar, benteng bagi diri kita supaya kita itu bisa bersabar itu bagaimana? Caranya dengan mengingat-ingat kadar kesulitan yang kita hadapi dan jangka waktu kesulitan itu. Kalau kita dapat sesuatu, bulan jalan ya, dapat musibah namanya, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Benteng pertama yang bisa menjadikan kita ini bisa memiliki sifat sabar, caranya adalah dengan mengingat-ingat kadar kesulitan yang ada, yang menimpa, dan jangka waktu kesulitan. Maksudnya annaha la tazid wa la tanqus. Kadar kesulitan yang sudah menimpa kamu itu, kadar kesulitan yang menimpa kamu itu tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang dari yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kamu mau nangis, mau teriak, mau cerita kepada 1.000, 3.000 orang, ya kadar beban kesulitan itu sudah ditakar oleh Allah SWT, dan itu harus kamu alami. Ini yang pertama, mengingat kadar kesulitan tadi, itu harus kamu alami karena Allah sudah menakar itu. Dengan kamu diam tidak bercerita kepada orang, kadar itu tidak akan bertambah. Dengan kamu bercerita kepada orang, kadar itu juga tidak akan berkurang. Kamu gusar, kadar itu juga tidak akan berkurang. Kamu marah, kadar ujian itu yang sudah ditakar oleh Allah untuk kamu juga tidak akan berkurang. Jadi yang pertama mengingat takaran musibah tadi. Yang kedua, wala tatabadda wala tata'akhkhar. Jangka waktunya ya sudah tepat. Itu waktunya kamu kena musibah. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan itu sejak kamu belum lahir, belum ada, sudah oleh Allah sudah ditulis fulan bin fulan 2024 bulan Juni kena musibah. Sudah tertulis. Musibah itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Jangka waktunya tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Porsinya sudah pas, tepat seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk musibah kematian. Musibah kematian, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada hakikatnya semua yang tiba pada diri manusia itu tidak bisa dimajukan sedetik pun, tidak bisa dimundurkan sedikit pun, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat ini, maka ini akan membantu kita bersabar. Ketika ada musibah yang datang,
kita sudah tahu ini musibah datangnya dari mana. Maksudnya yang mengizinkan musibah ini datang dari Allah. Kalau tidak diizinkan tidak mungkin bisa datang begitu. Dengan mengingat itu, ini musibah yang mengizinkan datang kepada saya adalah Allah. Takaran musibahnya sudah pasti ditentukan oleh Allah. Waktu musibahnya juga sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya sudah, saya jalani aja ini. Ini tinggal saya jalani. Dan tidak ada orang yang kena musibah seumur hidup. Dari mulai lahir sampai mati musibah terus. Tidak ada. Pasti ada waktunya ini berhenti. Pasti ada waktunya musibah ini hilang. Nah, dengan mengingat ini bisa menjadi benteng bagi kita untuk bersabar. Bisa menjadi benteng bagi kita untuk bersabar. Artinya sebetulnya kita mau berikhtiar seperti apapun, ikhtiar kita itu tidak bisa melenyapkan musibah, sebab musibahnya ini sudah ditakar oleh Allah SWT. Kalau begitu kenapa kamu berikhtiar? Ya kamu berikhtiar itu bagian dari hidup di muka bumi Allah dengan cara beradab. Karena Allah maunya kamu berikhtiar. Kamu kena sakit itu ada jangka waktunya. Jumlah sakit yang kamu terima yang sudah ditentukan Allah tidak berkurang, tidak bertambah, ya sudah seperti itu yang ditentukan Allah. Jangka waktu sakit kamu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk apa saya berobat? Berobat itu merupakan ikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang aktif. Allah tidak menyukai hamba yang pasif. Jadi ketika kamu tertimpa sakit, kemudian kamu bergerak menuju ke dokter, gerak kamu menuju ke dokter itu adalah bagian dari doa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kamu mencari kesembuhan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu pasif, sudah tidak ada waktunya pasif. Kalaupun memang pasti kamu akan sembuh dari penyakit itu karena ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu adalah makhluk yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersungguh-sungguh dalam mencari anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu sudah mengingat ini, pasti kamu tahu wala faidata fil jazaa. Menggerutu itu berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Marah ketika dapat ujian musibah itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Bal fihi dharar wal khatar. Bahkan di dalam gerutu itu terdapat bahaya dan keburukan bagi orang yang tertimpa musibah ini. Orang sudah tertimpa musibah menggerutu, sakitnya jadi 2 kali. Karena orang yang menggerutu tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya akan sakit. Dia mau keluar dari masalah itu, tapi masalah itu belum waktunya selesai, sehingga dia menjadikan kepalanya ini bisa stres karena belum waktunya keluar, dia sudah mau keluar. Ada orang sakit harusnya sakitnya itu 4 hari dari mulai terkena sakit pertama kali dia sudah menggerutu terus, ya Allah saya kena sakit ini, rasa sakitnya akan bertambah banyak. Atau orang mau cepat sembuh, dia minum dosis obat yang lebih banyak, belum tentu sembuh malah mati dia. Bisa jadi mati. Semua itu ada takarannya dan ada porsinya, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hisnu hadzal hisni, sedangkan bentengnya benteng ini. Nah, jadi kalau kita mau sabar, ya kita harus mengingat bahwa semua itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah dan ditentukan jangka waktunya. Kalau kita ingin memiliki kesadaran, bagaimana caranya saya sadar?
bahwa kalau saya terkena musibah, saya ini sadar musibah ini ada kadarnya dan ada waktunya. Caranya supaya saya sadar itu hisnul hasin ini. Caranya dzikru husni iwadillahi ta'ala alaih. Dengan cara mengingat-ingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar. Jadi mengingat-ingat bahwa orang yang bersabar itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Kita sudah belajar di pertemuan yang lalu. Ada 10 lebih balasan bagi orang-orang yang menjalani hidup di muka bumi ini menyandang sifat sabar. Di antaranya adalah yang ayatnya semua kita hafal, Allah Ta'ala. Balasannya ada balasan di dunia ini, ada balasan nanti di akhirat. Wa karimud dhuhri fi dzalika ladaihi, dan kemuliaan yang berharga yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Kalau disimpan berarti tidak diberikan di dunia ini. Kemuliaan yang disimpan itu berarti diberikan nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berupa balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalani hidup. Nah, dia mengatakan fahadihi hadihi. Nah, jadi seperti inilah caranya kita menghadapi musibah di dalam hidup itu, atau seperti inilah caranya bersabar dalam menjalani hidup. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita tambah sedikit lagi. Fa'alaika faslun, ini pasal baru. Fa'alaika bibad'i hadhihi al-'adabah asyadidah al-muni'ah bidaf'i hadhihi al-'awarid al-arba'ati wa izahati illatiha. Setelah kamu mendengar semua penjelasanku, maka wajib bagi kamu untuk melampaui bagian yang sangat berat ini, yaitu dengan menolak segala rintangan faktor luar yang menghalangi kamu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya ada 4 seperti yang aku jelaskan katanya. Apa saja 4? Yang pertama, faktor penghalang rezeki. Rezeki ini bisa menghalangi kita fokus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya saya mencari rezeki di dalam hidup, tapi mencari rezeki itu tidak menghalangi saya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat menghujani kehidupan kita. Itu ketentuan itu bisa menjadi penghalang di dalam diri kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan hidup dalam hidup kita kan macam-macam ya. Kemudian yang ketiga, keinginan nafsu kita itu bisa menjadi penghalang, rintangan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah musibah yang baru saja kita pelajari. Nanti siapa yang tidak tahu atau lupa bisa membuka rekaman-rekaman di pertemuan yang lalu. Nah, kalau kamu sudah tahu 4 hal ini adalah rintangan bagi kamu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus melampaui rintangan ini dengan cara
kamu harus bisa menolaknya dan menghapus penyakitnya dari dalam dirimu. Wa illa, atau kalau kamu biarkan penyakit 4 rintangan ini di dalam hatimu, karena rezeki itu bisa mendatangkan penyakit hati. Musibah itu ada memunculkan penyakit hati. Dampak, maksudnya berdampak bagi hati kalau kita tidak mengetahui cara memanagenya. Ya. Kalau kamu tidak menolak penyakit-penyakit ini, atau maksudnya tidak memanage, ya, tidak mengatur sehingga timbul di dalam diri kamu ini penyakit karena 4 hal yang baru disebut ini, fala tad'uka tadhkuru maqsudaka minal ibadah wa tatafakkar fiha. Maka 4 hal yang tadi tersebut itu tidak akan membiarkan kamu mencapai maksudmu dalam beribadah, dan tidak bisa kamu bertafakur dalam ibadah di dalam hidup. Kalau kamu tidak bisa memanage 4 hal yang tersebut tadi, kamu tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai maksudmu mendekat kepada Allah, dan tidak bisa bertafakur. Tidak bisa kamu meluangkan hidup kamu. Nanti baru mau baca Al-Quran, ada masalah rezeki, diletakkan baca Al-Qurannya. Kenapa kamu tidak baca Al-Quran? Quran ini loh masalahnya uang. Tidak bisa baca, tidak bisa membaca Al-Quran. Diajak sholat sunnah, tidak mungkin. Kenapa? Saldo saya kurang hari ini, suruh sholat sunnah. Atau diajak hadir kajian, wah nanti dulu. Kenapa? Ini banyak macam-macam masalah dalam hidup saya. Yang punya masalah itu cuma kamu. Yang cari rezeki cuma kamu dalam hidup. Yang kena sakit di dalam hidup cuma kamu. Yang punya keinginan nafsu cuma kamu dalam hidup. Semua orang di muka bumi ini punya masalah di dalam hidupnya, ada musibah di dalam hidupnya, ya dia punya problem rezeki di dalam hidupnya. Punya problem rezeki di dalam hidupnya. Bedanya dia bisa memanage, kamu tidak bisa memanage ini. Sehingga kalau kamu tidak bisa menahan penyakit dari 4 faktor yang disebut tadi, nanti akan menghalangi kamu dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak atur ini, tidak mungkin, kata Imam Ghazali, tidak mungkin kamu bisa menyembah Allah. Tidak mungkin bisa. Kamu sholat, Allahu Akbar, mikir saldo kamu, atau mikir penyakit A, penyakit B, penyakit C. Kamu nanti pikirkan ada musibah A belum selesai. Orang yang tidak bisa memanage hatinya terkena musibah, sholat yang dia pikirkan musibahnya tidak akan pernah berhenti sampai dia mentas dari musibah itu. Padahal kalau dia mentas dari musibah itu, ya nanti ada musibah-musibah lain yang datang. Karena kita ini di dunia ini negeri ujian. Tidak akan berhenti ujian di dunia ini sampai kita mati. Kita mati baru selesai ujian. Dunia darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia itu negeri ujian, akhirat itu negeri pembalasan. Fala tatlubul jaza fid dunya wala tatlubul bala fil akhirah. Kamu nanti di akhirat jangan minta fala tatlubul amal fil akhirah. Jangan kamu minta amal nanti di akhirat sudah mati, ya Allah kembali ke Nabi saya mau beramal. Tidak bisa. Dan jangan minta balasan di dunia. Ya Allah saya sholat kok belum dapat apa-apa ini. Sholat itu nanti balasannya di akhirat. Nah, fadlan an tudrikaha wa tuhassilaha
kamu mikir saja nggak mungkin, melakukan ibadah itu juga tidak mungkin. 4 hal ini kalau kamu tidak atur dengan benar, tidak akan membiarkan kamu beribadah, tidak akan membiarkan kamu untuk tafakur. Lebih-lebih lagi kamu mau mencapai hasil, mendapatkan hasil dari ibadahmu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Kok saya belum dapat esensi sholat ya? Nah, kepala kamu yang dipikir musibah A, musibah C, musibah D, rezeki, terus keinginan-keinginan kamu banyak. Mau ibadah saja kamu akan susah, apalagi mendapatkan buah dari ibadah. Wa inna likulli wahidin minha syughlan syaghilan ajilan wa ajilan. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya setiap 4 penghalang itu, rezeki, musibah dan lain-lain, 4 penghalang ini memiliki kerja sendiri-sendiri, kata Imam Ghazali, yang menyibukkan seseorang di masa yang datang atau di masa sekarang atau masa yang akan datang. Jadi 4 hal itu, penghalang itu punya kerja sendiri yang mendatangkan kesibukan di dalam diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya kita harus memiliki ilmu bagaimana mengatur hati kita dalam menghadapi 4 faktor penghalang dari luar tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, agar kita bisa beribadah dengan baik dan bisa mencapai hasil dari ibadah. Nah, alangkah baiknya nanti jika kita mengulang apa yang sudah kita bahas ini supaya tidak ambang, ya. Bisa ditulis, kemudian dirangkum apa penghalangnya, kemudian apa obatnya, apa alasan kita harus meminum obat itu, dan apa dampaknya di dalam kehidupan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana akhbarna bi'anna akhbarna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbah tarsih li kulli hawbah wastur lana awrati wa aminir rahmati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذي رب أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه مداد خصيصه والحمد لله في البدر والثناء. Kita akan membaca tahiyat singkat saja. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi 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 subhanallahi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha wa ayatul kursi wa salatu Allahu ahad wal mu'awwidhatain ila ruh man kana at-tahlil bi sababihim wa li ajrihim al-habib Umar bin Abdul Rahman Maula Khailah والأخ أحمد بن صالح يحيى آجركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أثب أوصل وما قرأنا من سور القرآن الكريم وما حللنا وما سبحنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة وبذلك إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورجع إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أهل بيته وإلى أرواح أصحابه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا المهاجر والله أحمد بن عيسى وسيدنا خالد بن أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم المفروض قدم من بعد وعلى ثم بن الإنسان الحبيب عبد الرحمن بن سجار ثم إلى رشيد بن حسين وأخي أبي الخير بن عبد الرحمن عبد الشيخ بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد أحمد إلى روح حبيب علي بن محمد الحبشي وإلى الحبيب الكتب عبد الجاد بن أحمد سجار ثم إلى أرواح أولياء إلى المشارق إلى آخر إلى مغارب ورسول الكفران المتيسرين إليهم أجمعين ثم إلى روح كان التهليل بسببهم ولأجلهم الحبيب عمر بن عبد الرحمن مولى خيلان والحبيب أحمد بن صالح يحيى إلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم علي درجتهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بلا حساب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخل في قبورهم روحا وريحان والفسحة والأمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة